Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevkiani Umi, NIM 2123T1635. Saya di sini akan menjelaskan pola pemilihan karir. Pengertian pola pemilihan karir yaitu cara seseorang dalam memilih bidang karir yang diinginkan berdasarkan alasan tertentu. Tujuan mempelajari pola pemilihan karir, mengidentifikasi kecenderungan individu dalam memilih karir, memahami bahwa pemilihan karir adalah proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh pemahaman diri dan pemahaman karir, menentukan pola yang paling banyak digunakan individu dalam memilih karir, mengembangkan program bimbingan karir yang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola pemilihan karir: pertama, faktor internal seperti minat, bakat, pengetahuan, kepribadian, dan nilai-nilai. 2. Faktor eksternal, keluarga, proses pendidikan yang di sekolah, dan keadaan masyarakat. Faktor internal adalah karakteristik individu yang berasal dari dalam diri sendiri dan memainkan peran penting dalam mengarahkan pilihan karir. Faktor-faktor ini meliputi minat, ketertarikan seseorang pada suatu objek, aktivitas, atau bidang. Minat yang kuat pada suatu bidang dapat mendorong seseorang untuk memilih karir yang sesuai. Misalnya, seseorang yang memiliki minat besar pada teknologi mungkin akan memilih karir di bidang IT. Bakat, kemampuan khusus atau potensi yang dimiliki individu untuk melakukan suatu hal dengan baik. Bakat dapat menjadi indikator bidang karir yang cocok. Contohnya, seseorang yang berbakat dalam seni musik mungkin akan memilih karir sebagai musisi. Pengetahuan, pemahaman, dan informasi yang dimiliki individu tentang berbagai hal, termasuk jenis-jenis pekerjaan, persyaratan, dan prospeknya. Pengetahuan yang luas tentang dunia kerja dapat membantu individu membuat pilihan karir yang lebih terinformasi. Kepribadian, karakteristik unik individu seperti sifat, nilai, dan kecenderungan perilaku. Kepribadian dapat memengaruhi kesesuaian seseorang dengan jenis pekerjaan tertentu. Misalnya, orang yang ekstrovert mungkin lebih cocok dengan pekerjaan yang melibatkan interaksi sosial yang tinggi. Nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip yang dianggap penting oleh individu. Nilai-nilai dapat memengaruhi prioritas dalam memilih karir. Contohnya, seseorang yang menghargai kreativitas mungkin akan memilih karir yang memberikan kebebasan untuk berekspresi. Faktor eksternal adalah pengaruh dari lingkungan di luar individu yang juga berperan dalam pembentukan pola pemilihan karir. Faktor-faktor ini meliputi keluarga, lingkungan pertama dan utama dalam kehidupan individu. Keluarga memberikan pengaruh besar dalam pembentukan nilai-nilai, keyakinan, dan aspirasi terkait karir. Orang tua dapat memberikan dukungan, arahan, atau bahkan tekanan dalam pemilihan karir anak. 2. Proses pendidikan di sekolah. Sekolah memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan dengan berbagai bidang karir. Guru dan konselor sekolah juga dapat memberikan bimbingan dan dukungan dalam pemilihan karir siswa. 3. Keadaan masyarakat. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat dapat mempengaruhi peluang dan pilihan karir yang tersedia. Tren pasar kerja, kebutuhan industri, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dapat menjadi faktor pertimbangan dalam pemilihan karir. Jenis-jenis pola pemilihan karir. Pertama, pola demokratis, pemilihan karir yang melalui konsultasi dengan orang lain. 2. Pola otoriter, pemilihan karir ditentukan oleh orang lain. Ketiga, pola permisif, pemilihan karir ditentukan oleh diri sendiri tanpa keterlibatan orang lain. Pola demokratis. Pola ini melibatkan proses pengambilan keputusan karir melalui konsultasi dan diskusi dengan pihak lain. Pihak-pihak yang terlibat dalam konsultasi dapat meliputi orang tua, keluarga dekat, teman sebaya, guru bimbingan dan konseling atau konselor. Siswa atau individu yang menggunakan pola demokratis akan mempertimbangkan berbagai pandangan dan informasi dari orang lain sebelum membuat keputusan akhir tentang karir mereka. Contoh, seorang siswa SMA berdiskusi dengan orang tua dan guru BK mengenai minat dan bakatnya serta prospek karir di berbagai bidang sebelum memutuskan untuk memilih jurusan kuliah. Pola otoriter. Pola ini ditandai dengan pengambilan keputusan karir yang ditentukan oleh orang lain tanpa melibatkan siswa atau individu yang bersangkutan secara aktif. Pihak yang menentukan keputusan karir dapat berupa orang tua, keluarga dekat, guru bimbingan, dan konseling, konselor, atau pihak lain yang memiliki otoritas. Dalam pola ini, siswa atau individu memiliki sedikit atau bahkan tidak ada kendali atas pilihan karir mereka. Contoh, orang tua memaksa anaknya untuk mengambil jurusan kedokteran karena dianggap
sebagai profesi yang menjanjikan, meskipun anak tersebut memiliki minat dan bakat di bidang lain. Pola permisif. Pola ini memberikan kebebasan penuh kepada siswa atau individu untuk menentukan pilihan karir mereka sendiri. Pengambilan keputusan dilakukan tanpa adanya campur tangan atau keterlibatan dari pihak lain. Siswa atau individu yang menggunakan pola permisif cenderung mengandalkan penilaian diri sendiri dalam menentukan karir yang diinginkan. Contoh, seorang siswa SMK memutuskan untuk langsung bekerja setelah lulus karena ingin segera mandiri secara finansial, tanpa mempertimbangkan saran dari guru atau orang tua mengenai pentingnya melanjutkan pendidikan. Manfaat mengembangkan pola pemilihan karir, membentuk sikap positif dalam pengembangan karir, mendukung perkembangan karir yang sesuai dengan potensi individu. Pola pemilihan karir sebagai hasil belajar, pemilihan karir dipengaruhi oleh proses belajar dan interaksi dengan lingkungan. Pengertian pendidikan karakter, usaha sadar yang diberikan oleh orang dewasa kepada peserta didik, seperti anak, siswa, dan mahasiswa. Pendidikan karakter berlangsung yang pertama formal di sekolah melalui pembelajaran dan bimbingan konseling, 2 informal di dalam keluarga melalui interaksi sehari-hari, 3 non-formal di masyarakat melalui pelatihan khusus dan kegiatan lain. Tujuan pendidikan karir, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan mampu berperan sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pentingnya pendidikan karakter didasarkan pada alasan filosofis akal budi, yang kedua didasarkan pada alasan yuridis peraturan perundang-undangan. Generasi emas, generasi masa depan yang unggul dalam karakter dan kompetensi, memiliki daya saing tinggi di era global dan diproyeksikan terwujud pada tahun 2045. Keunggulan karakter, yang pertama keunggulan dalam aspek kepribadian individu bangsa Indonesia, 2 menjadi landasan kuat dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, 3 bermanfaat bagi kemaslahatan umum. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.